Desa Pringombo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan wilayah geografisnya terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan, dengan jumlah penduduk sebanyak 784 jiwa yang hidup damai dan saling berdampingan. Fasilitas publik yang turut menjadi penunjang aktivitas masyarakat antara lain terdiri dari sekolah, dengan tingkatan sekolahnya mulai dari tingkat PAUD, RA, dan MI. Masyarakat hidup tentram dan damai dalam perbedaan yang ada. Masjid berdiri kokoh sebagai simbol eksistensi masyarakat Muslim di Desa Pringombo. Sedangkan gereja menjulang indah sebagai simbol eksistensi umat Kristiani, saling berdampingan untuk membangun desa yang sejahtera. Desa Pringombo menjadi desa yang memiliki potensi budidaya perkebunan yang sangat luar biasa, mulai dari potensi budidaya cengkeh yang menjadi komoditas paling diunggulkan di desa. Kopi sebagai tanaman industri pertanian yang dijadikan minuman hasil seduhan kegemaran masyarakat. Dan juga jeruk lemon yang dapat diambil sari buahnya kian menambah kearifan lokalnya. Desa Pringombo juga kaya akan potensi perekonomian yang prospektif, seperti pembuatan pupuk organik cair atau POC, budidaya cengkeh, dan usaha budidaya kopi. Nama saya Mariadi dan alamat Tepung Sari, Desa Pringombo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Nah, saat ini saya mengelola perkebunan bagi perawatan. Sekarang waktunya musim kemarau, harus perawatan yang rutin. POC atau pupuk organik cair merupakan larutan yang berasal dari hasil pembusukan bahan organik sampah rumah tangga. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat POC ini antara lain adalah sisa nasi, cangkang telur bonggol pisang, jantung pisang, sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai, kulit buah, sabut kelapa, dan ada tambahan daun lamtoro. Membuat pupuk sendiri untuk pupuk perkebunan punya saya. Proses pembuatan POC ini diawali dengan mempersiapkan bahan-bahannya, mulai dari mempersiapkan sabut kelapa, mencacah jantung dan bonggol pisang, memisahkan daun lamtoro dari batangnya, dan menyiapkan bahan sisa sampah rumah tangga lainnya. Setelah terkumpul, semua bahan dicampur dalam satu wadah. Kemudian ditambahkan larutan mol atau bakteri untuk membuat pupuknya. Setelah itu ditutup dengan plastik dan diberi sedikit lubang pada bagian atasnya. Nah, kebetulan ini ada fumisida. Ini sudah kalau nggak salah 3 bulan namanya. Ini dari lengkuas dan kunyit. Kalau namanya itu harusnya itu kalau bikin ternak itu kuteja, kunyit, terus itu temulawak. Keinginan saya mau mengembalikan kelestarian alam.
Perkenalkan, nama saya Tri Haryanto. Asal usul saya dari Klaten. Sekarang pindah ke Tempuran. Itu ingin mencari nafkah yang lebih bagus. Usaha yang ditekuni Bapak saat ini itu mengolah apa Pak? Cengkeh. Nggih. Apa sih yang latar belakang Bapak untuk membudidaya atau bertani cengkeh? Terutama supaya mendapatkan hasil yang melimpah. Terus apa sih alasan Bapak memilih cengkeh untuk dibudidaya? Ya, itu kan kalau harga bisa maksimal. Kalau lainnya ada itu cengkeh, kopi, kapulaga, terus cara budidaya untuk cengkehnya sebelum tanamnya itu apa aja sih yang perlu disiapkan? itu ya. Terima kasih. Ini cara menanamnya itu pertama kali kan beli bibit dulu. Beli bibit nanti dilubangin tempat yang mau ditanam, terus pakai ditanam itu aja. Nanti kalau sudah agak tumbuh menghijau kasih lemi itu kompos kandang itu. Udah ditunggu, kalau 1 tahun itu 1 kali tidak apa-apa, tapi kalau sini banyak yang pakai pupuk kandang. Banyak. Lalu waktu proses penanaman itu ada perlakuan khusus nggak sih Pak? Maksudnya selama proses tanam, apakah perlu dirawatnya itu seperti apa? Dirawatnya seperti Mbak. Ya pokoknya dibersihin supaya nggak ada banyak rumput biar agak cepat besar. Cengkeh menjadi komoditas yang paling diunggulkan di Desa Pringombo. Tanaman yang menghasilkan pucuk bunga sebagai produk utamanya ini memiliki berbagai manfaat, tak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga digunakan dalam kesehatan. Terus harapan Bapak pengen istilahnya lebih luas lagi nggak sih Pak pemasarannya? Maksudnya bisa di luar jualnya itu tidak hanya di tetangga tapi mungkin bisa keluar kota begitu, ada harapan seperti itu sih Pak? Moga aja, harapannya ada Mbak, tapi kan yang mengeluarkan belum ada kode dulu. Yang bantulah untuk masyarakat sini biar cengkeh lebih dijual mahal gitu. Nanti kalau ada apa ya yang mau ke sini dulu. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Pak Fauzi. Saya petani kopi Robusta yang beralamat di Dusun Tokosari, Desa Pringombo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Apa yang melatar belakangi Bapak untuk mengelola berwirausaha menjadi petani kopi? Awalnya saya melihat potensi yang ada di desa kami, Desa Pringombo, itu memang sangat potensial sekali untuk tanaman kopi. Itu terbukti dari tanaman kopi yang sudah ada, berarti peninggalan dari nenek moyang kami yang memang sudah banyak tanamannya. Kemudian dari tanaman yang sudah ada, karena itu sistem budidayanya masih sistem lama, itu kita perbarui dengan sistem yang baru ataupun mungkin yang lebih mudah dalam perawatannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak cara budidaya kopi dari mulai penanaman bijinya,
dari sampai tumbuh biji kopinya itu merah-merah itu bagaimana? Oh ya, nanti kebanyakan di sini karena memang dari populasinya itu sudah banyak, jadi memang pohonnya itu sudah banyak. Kita biasanya ngambilnya itu memang tanaman yang sudah agak gede, jadi agak gede kita cabut dan kita tanam dengan jarak tanam ya kisaran 2,5 kali 2,5 meter untuk jarak tanamnya. Kemudian setelah tanam itu mungkin 1 tahun kemudian kita lakukan penyambungan kita dengan sistem sambung pucuk. Karena kenapa kok menggunakan sambung pucuk? Karena kalau nggak ada sistem penyambungan itu pohon kopi akan terlalu tinggi dan nanti juga akan kerepotan untuk pengelolaannya, istilahnya perawatan dan juga nanti sampai panen. Dalam pemasarannya itu dalam bentuk masih berbentuk biji atau sudah dibungkus? Saya yang sudah saya lakukan sampai saat ini itu yang dalam bentuk bin, istilahnya ya, green bean itu malah mayoritas ataupun kebanyakan saya jualnya green bean, tapi saya kerjasamakan dengan beberapa kedai yang ada di sekitar Magelang itu untuk green bean-nya. Kemudian saya juga mungkin menjual bentuknya masih biji tapi sudah di roasting, namanya roast bean, kayak gini roast bean. Terus juga ada yang produk yang sudah dibuat ground kopi bubuk, buat kopi bubuk juga ada. Jadi memang pemasaran kami masih fokus di tiga macam itu. Harapan Bapak ke depannya mengenai masa depan dari komoditas kopi atau usaha kopi yang Bapak garap ini? Ya, harapannya dengan dengan saya berbudidaya kopi, saya memproses kopi itu kopi dari saya ataupun dari desa kami, desa Pringombo itu bisa ketemu dengan para penikmat kopi. Jadi istilahnya kopi yang baik juga akan menemukan penikmatnya, seperti itu. Terus saya juga berharap dengan kita berbudidaya kopi juga akan bisa meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat di desa Pringombo.